Selamat pagi, selamat pagi Pak Wid, selamat pagi Bang Hotman. Apa Selamat pagi, kabar? puji Tuhan. Udah ngopi belum? Haleluya. Ya kita mau sembah Tuhan, kita mau mengatakan saatku menyembahmu Romo bekerja. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat pagi hari ku datang di hadirat-Mu, ku angkat hati, ku bawa roh jiwa tubuh ke mezbah-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain yang layak kami sembah, hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kudus. Engkaulah Elohim Yahweh, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Sidkenu. Kami datang padamu
atas segala raja, yang bertata di atas pujian, yang memerintah dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang kudus, tak berkesudahan kasih setia-Mu dan rahmat-Mu. Saya minta dengan hormat Pak Uun berdoa untuk sharing kita pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hotman Siregar. Belum di unmute Pak Uun. Minta Pak Uun berdoa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Tuhan mempersiapkan waktu yang indah bagi kami untuk bersekutu. Pimpin persekutuan ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus yang memberkati dan menolong kami. Semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan kiranya yang memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini langsung saja kita dengarkan dari hambanya Bapak Pendeta Hotman Siregar. Silakan Pak. Puji Tuhan, shalom semua. Shalom, shalom. Kristus. Puji Tuhan. Pagi ini kita ada bersama-sama melewati Zoom pagi ini. Terima kasih untuk Pak Yosua. Terima kasih untuk semua sama-sama teman-teman. Puji Tuhan. Saya bersyukur tadi 10 menit sebelum jam 5 saya dibangunkan sama Roh Kudus. Ya, jadi saya puji Tuhan bisa bangun dan bisa gabung bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita sama-sama merenungkan satu ayat saja, karena ini nggak lama, jadi saya selalu menyampaikannya satu ayat saja. Baik, Amsal 21 ayat yang ke-21. Suara saya kedengaran dengan baik? Jelas banget. Baik, jelas banget ya. Tuhan, Pak Hotman, puji Tuhan. Baik, Amsal 21 ayat 21. Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Sekali lagi saya ulangin. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Yang berbahagia kita yang baca firman, taruh dalam hati, dan kita kerjakan dalam kehidupan setiap hari. Kekasih-kekasih Kristus, kita sama-sama mau belajar dari apa yang dituliskan oleh Raja Salomo lewat Amsal 21 ayat yang ke-21 ini. Dikatakan sekali lagi, siapa mengejar kebenaran. Nah, saya mau mulai dengan satu pernyataan bahwa apa yang kita kejar, itu yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan, itulah yang menjadi kehidupan kita. Jadi hari-hari ini, mari kita berlomba-lomba mengejar
apa yang benar, apa yang disebut dengan kasih. Sebesar apa kita mengejar kebenaran, sebesar apa kita mengejar kasih, maka sebesar itu juga kehidupan, kebenaran, dan kehormatan akan memenuhi hidup setiap kita. Karena itu mari kita berlomba-lomba hari ini. Dan kita mengucap syukur bahwa ternyata kebenaran dan kasih itu adalah sesuatu yang berjalan bersama-sama. Saya tertarik untuk membahas ini karena ternyata di mana ada kebenaran, di situ ada kasih. Di mana ada kasih, di situ ada kebenaran. Jadi adalah sebuah kebohongan kalau kita mengatakan kita melakukan kebenaran, tapi kita tidak mengerjakan kasih. Atau sebaliknya kita berkata bahwa kita itu melakukan tindakan kasih, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kebenaran dan kasih itu sesuatu yang berjalan beriringan? Kenapa kebenaran dan kasih itu sesuatu yang berjalan bersamaan? Karena kalau kita bicara tentang kebenaran, kita bicara tentang firman. Kalau kita bicara tentang firman, kita bicara tentang Allah. Kalau kita bicara tentang kasih, kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita bicara kebenaran dan kita berbicara kasih, sebetulnya kita bicara satu hal, yaitu bicara tentang Allah. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa kebenaran dan kasih itu ada tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Jadi orang percaya kehidupannya itu dipenuhi oleh kebenaran. Dan kehidupannya itu dipenuhi oleh kasih. Kenapa? Karena kebenaran dan kasih itu adalah sesuatu yang sama. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kenapa orang percaya itu selalu mengerjakan kebenaran? Karena kebenaran itu ada di dalam dirinya. Kenapa orang Kristen itu identik dengan kasih? Karena kasih itu ada di dalam kehidupannya. Karena itu hari ini kita mencoba sama-sama diingatkan oleh firman. Supaya kita itu mengalami apa yang disebut dengan kehidupan dalam hidup kita. Bagaimana supaya setiap kita itu menikmati kebenaran dan kehormatan dalam hidup kita. Nggak ada yang lain kecuali kita mengerjakan apa yang disebut dengan kebenaran dan kasih. Nah, menarik dikatakan kejar, Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan oleh dengan sebuah tulisan karya yang bisa dibilang fenomenal di zamannya gitu. Ketika Tenny menuliskan bahwa ada dua buku yang terkenal yang dia tuliskan, yaitu mengejar memburu Tuhan dan juga menangkap Tuhan, betul ya? Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara ya, beberapa tahun yang lalu ada buku yang sangat terkenal yaitu mengejar Tuhan gitu ya. Mengejar Tuhan dan juga menangkap Tuhan gitu. Hari-hari ini di tengah-tengah kondisi kesulitan yang begitu luar biasa, di tengah-tengah pandemi yang luar biasa, di tengah-tengah begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini yang sedang kebingungan, Bapak Ibu Saudara. Kita harusnya sebagai orang percaya tuh bersyukur banget gitu. Bahwa Tuhan itu memberikan kita itu kesempatan untuk menikmati begitu banyak kasih-Nya Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja begitu luar biasa hari-hari ini. Lewat apa? Lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu ketika saya membaca bukunya Tenny yang berkata, bagaimana dia itu dipersiapkan Tuhan menjadi pemburu-pemburu Tuhan, penangkap-penangkap Tuhan, orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Nah, kata kuncinya supaya kita bisa mengejar kebenaran, supaya kita bisa mengejar kebenaran dan mengejar kasih dalam hidup kita. Maka kita harus menjadi orang yang antusias, Bapak Ibu Saudara. Antusias.
Hari-hari ini kita harus antusias sama Tuhan. Kita harus antusias mengerjakan kebenaran, mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin mendengarkan sebuah video yang menarik dari seorang namanya Jane yang ikut American Idol di Amerika, Bapak Ibu Saudara. Jane ini dia itu didiagnosa kanker stadium akhir, bahkan dikatakan bahwa kesempatan hidupnya itu hanya 2% gitu. Tetapi dia menciptakan sebuah lagu dan dia menyanyikan lagu itu di American Idol, di talent American Idol, dan luar biasa ketika dia berkata, betul, dokter berkata bahwa umur saya itu kesempatan hidup saya itu nggak lebih dari 2%. Tetapi 2% itu tidak sama dengan 0% dia bilang. Artinya 2% itu aja masih ada harapan. Karena itu di tengah-tengah harapannya yang sangat tipis itu Bapak Ibu Saudara, dia tetap mau mengajak orang-orang yang sama seperti dia, orang-orang yang juga mengidap penyakit kanker seperti dia, untuk nggak menyerah dengan keadaan, nggak berkata tidak untuk kehidupan. Karena itu saya melihat bahwa ketika dia berkata begini, kebahagiaan itu bukan ketika keadaan kita baik, tetapi kebahagiaan itu adalah ketika kita berkata, ya saya mau bahagia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitanmu hari-hari ini, Tuhan mau kebenaran dan kehidupan itu terpancar lewat kehidupanmu. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan Tuhan mau bahwa kehidupan itu terpancar dari kehidupan setiap anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya selalu kalau bersaksi pasti tentang kehidupan saya. Bagaimana kalau saya tiap bulan masuk rumah sakit, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya pernah katakan lewat Zoom ini bahwa saya jadikan rumah sakit di mana saya dirawat setiap bulan itu adalah gereja, adalah tanda kutip jemaat di mana saya melayani. Dan menarik ketika saya masuk rumah sakit bulan lalu, Bapak Ibu Saudara, saya itu dalam kondisi ngedrop sekali karena HB saya hanya 5 dan tensi darah saya itu hanya 70, 50. Dan itu kepala belakang saya itu memang benar-benar sakitnya luar biasa. Bahkan kalau saya tutup mata, Bapak Ibu Saudara, itu muter-muter pikiran dokter itu saya itu kena apa itu namanya itu migrain gitu ya, atau sakit kepala yang ini gitu. Ternyata bukan, karena asupan darah itu sama oksigen itu nggak sampai ke otak. Itu sakitnya luar biasa. Sampai saya itu jujur, sampai saya itu bilang sakit banget Tuhan gitu. Tetapi di tengah-tengah kesakitan saya seperti itu, saya dimasukkan ke dalam satu kamar, Bapak Ibu Saudara. Saya lagi mau bicara tentang bagaimana kita itu ketika kita menghidupi kebenaran dan kasih itu, kita mengejar itu semua, maka bukan hanya kita yang hidup, tetapi orang di sekitar kita juga menikmati kehidupan yang sama. Mereka juga menikmati kebenaran yang sama. Ternyata saya ada di satu kamar dan di situ ada seorang anak muda, Bapak Ibu Saudara, yang usianya masih sangat muda, 22 tahun. Anak muda ini ketika dia kecil, dia kelas 5 SD, papanya meninggal dunia. Jadi dia bisa dikatakan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, adiknya masih umur 2 tahun, tapi mamanya berjuang sedemikian rupa. Sampai anak ini 1 bulan yang lalu, sekitar bulan April gitu, menyelesaikan S1-nya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin mamanya bangga banget anaknya menyelesaikan pendidikannya dengan luar biasa. Tetapi setelah anak ini wisuda, sekitar 3 minggu kemudian, anak ini ternyata jatuh sakit dan jantungnya itu ternyata selaputnya itu ada infeksi dan ada cairan di dalamnya, dan anak muda ini harus dioperasi, Bapak Ibu Saudara, operasi besar. Dan saya percaya dia ada di kamar yang sama dengan saya, itu nggak kebetulan. Karena saya percaya betul nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kita itu nggak ada yang kebetulan.
Itu terjadi karena Tuhan izinkan. Dan saya percaya saya harus ada di kamar itu untuk jadi berkat untuk anak muda ini. Kondisi saya juga sebetulnya sama seperti anak muda ini. Mungkin saya juga bisa bilang sama seperti orang lain bilang, aku juga sakit sama seperti kamu, ngapain juga aku ngurusin kamu. Aku juga mengalami kesulitan yang sama seperti kamu. Ngapain pula aku harus menghadapi kesulitan kamu. Tetapi kalau kasih Allah itu ada di dalam hidup kita, kalau kebenaran itu yang menghidupi kita, saya percaya hati kita akan gelisah. Ketika saya itu mendengarkan anak muda ini cerita dengan ibunya, dia nggak ngomong sama saya loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya bisa dengar karena di rumah sakit itu hanya dipisahkan oleh tirai. Saya dengarkan bahwa anak ini mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Dan kemudian saya minta tolong sama istri saya yang cantik, yang luar biasa. Bu, Ma, tolong Ma coba ngobrol sama ibunya. Dan istri saya ngobrol sama ibunya, dan kemudian saya bilang lewat istri, boleh nggak ketemu sama ibunya. Dan ibunya masuk ke tempat saya, dan kemudian saya bilang, Bu, mau nggak anaknya ibu itu untuk didoakan? Dan pada cerita Bapak Ibu Saudara, ibu ini cerita bahwa selama anaknya di rumah sakit, saya nggak mau bilang bahwa gereja nggak peduli dengan jemaat, tetapi mungkin karena pandemi yang luar biasa, akhirnya gereja nggak melayani anak ini. Pendetanya cuma sampai di lantai 1, Bapak Ibu Saudara, nggak naik ke lantai 5 di mana anak ini dirawat. Sedih hari-hari ini memang. Tetapi saya percaya, saya ada di kamar itu bersama-sama dengan anak muda ini untuk jadi berkat untuk dia. Dan kemudian karena keterbatasan saya juga, saya nggak bisa, masih lemah sekali, karena saya harus pakai oksigen Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ada teman pendeta yang telepon yang mau donorkan darahnya untuk saya. Saya bilang bahwa, Pak, boleh nggak Bapak naik ke lantai 5 gedung teratai? Bapak ini bilang, sebenarnya saya nggak mau naik. Karena biasanya orang Bapak Ibu Saudara kalau donorkan darah sama saya di Rumah Sakit Fatmawati, mereka hanya sampai PMI aja. Mereka nggak berani naik ke lantai 5. Satu, mereka takut ketularan virus corona, dan mereka juga takut menularkan kepada orang yang sakit. Tetapi hari itu Bapak Pendeta ini, sahabat saya ini naik ke atas. Dan kemudian kita doakan anak muda ini. Sorenya juga ada teman pendeta yang lain juga datang untuk mendonorkan darahnya, dan puji Tuhan Bapak ini juga doakan. Ibunya senang sekali. Anak ini bersukacita, anak ini dibangkitkan imannya. Tiap hari Bapak Ibu Saudara, mulai hari Rabu itu, tiap hari saya datang ke tempat anak muda ini. Saya cerita tentang kebaikan Tuhan, saya cerita tentang kehidupan, saya cerita tentang kebenaran, saya cerita tentang banyak hal. Itu membangkitkan hati anak muda ini. Dia ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengucap syukur hari Jumat minggu lalu, akhirnya anak muda ini dioperasi, dan operasinya berjalan dengan baik, dan dikatakan bahwa anak muda ini mulai mengalami pemulihan. Dari cerita saya ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika kebenaran itu menghidupimu, ketika kehidupan itu yaitu Allah itu sendiri, kasih itu menghidupimu, maka saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, maka kebenaran dan kasih itu akan ditransfer kepada banyak orang. Itu akan dibagi kepada banyak orang. Kenapa? Karena saya percaya setiap kita ini menjadi agennya Tuhan untuk menceritakan. Bukan hanya menceritakan, tetapi ketika orang bersentuhan dengan kita, maka sang kebenaran itu, sang kehidupan itu akan menyentuh banyak orang. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, itulah mimbarmu. Dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, itulah mimbarmu. Dan lewat mimbar itulah engkau menyaksikan tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kehidupan, dan tentang kebenaran. Dan saya percaya kalau Hotman Siregar yang kayak begini aja dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti dipakai Tuhan lebih. Kenapa? Karena setiap kita mempunyai tanggung jawab yang sama menjadi saksi-saksinya Kristus di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Terima kasih, itu aja dulu dari saya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan di sesi ini saya akan berpanjang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bang Hotman. Saya bersyukur bisa mengenal Bang Hotman.
walaupun sejujurnya sebelum Bang Hotman seperti ini, saya itu salah satu korban bercandaannya Bang Hotman. Tapi dalam kondisi, tapi sampai sekarang Bang Hotman pun masih bercandain saya. Kemarin hari Sabtu baru ketemu aja, belum lama dia udah bercandain saya. Saya melihat ya orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih yang sejati itu ya beda gitu. Ya mau bercanda mau nggak bercanda pun beda seperti itu. Saya merasakan sesuatu yang berbeda gitu ya. Bercandaannya membangun lah intinya, kalau singkatnya seperti itu. Candaannya membangun, bukan meruntuhkan gitu kan. Kan ada orang yang candaannya itu kan menghancurkan ya. Nggak tahu tuh sadar apa nggak sadar orang itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini hal yang sangat menarik tentang kebenaran dikaitkan dengan kasih. Kalau orang yang hidup dalam kebenaran pasti berbuat kasih. Dan orang yang berbuat kasih yang sejati, kasih yang benar, yang tulus, pasti dia hidup dalam kebenaran. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ternyata Allah itu adalah kasih, dan jangan lupa tadi Bang Otman sempat menyebutkan bahwa Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini menarik, saudara. Karena tadi pagi, ya waktu bangun pagi, waktu Bang Otman bilang mau menyampaikan tentang kebenaran, saya tuh kaget. Terus terang agak kaget, Bang. Mohon maaf. Karena tadi pagi bangun itu, langsung yang ada di hati, di benak saya itu, ini harusnya kita harus mau nyampein tentang kebenaran. Ini adalah dasar yang paling penting dan yang paling utama. Karena tanpa disadari banyak hamba-hamba Tuhan itu tidak mengkhotbahkan kebenaran. Itu bahaya itu. Nah, apa itu kebenaran? Kita mungkin akan mempelajari dengan lebih jauh, tapi pagi hari ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan komen, boleh komen ya, komen silakan. Saya berharap sih semua bisa komen lah, singkat-singkat, 1 menit gitu, atau mungkin mau menambahkan kesaksian atau ada pengalaman tersendiri mengenai hidup dalam kebenaran, karena ini fundamental sekali Bapak Ibu Saudara ya. Artinya kalau kita hidup dalam kebenaran, artinya kita berjalan meneladani Kristus. Nah, itu yang seringkali disampaikan, diseru-serukan oleh Pak Bet. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berikan kesempatan. Pak Un ya, Pak Un, ada yang mau disampaikan, Pak Un, silakan. Belum dulu Pak, nanti Oh, Pak. belum, ya oke. Yang lain silakan. Mungkin komen juga boleh, komen tentang kebenaran ini. Ya, Bu Erni silakan. Shalom. Shalom, agak kecil. Agak kecil. Ya. Saya dulu waktu saya juga pernah mengalami seperti yang Pak Holman. Pada saat saya sedang ada dalam masalah yang menurut saya besar gitu. Tuhan kirimkan orang yang mau curhat. Terus dalam hati saya jujur, aduh Tuhan, beban gua aja udah berat. Kenapa Tuhan kirim orang yang mau curhat gitu loh. Terus tapi seperti yang dulu Pak Hotman selalu ajarkan gitu, maksudnya Laskar Kristus harus selalu siap gitu. Dulu kita digembleng sama Pak Hotman, kapanpun kita diminta melayani Tuhan harus siap gitu. Jadi ya udah Tuhan, nggak apa-apa. Akhirnya dia curhat, saya itu gitu. Walaupun mungkin kita nggak memberikan solusi, tapi saya percaya setiap orang yang punya masalah belum tentu butuh solusi, maksudnya butuh pertolongan dari kita, tapi mereka seringkali malah lebih butuh didengarkan, lebih butuh diperhatikan gitu. Dan puji Tuhan, ya orang itu berterima kasih ya udah gini-gini, saya jadi punya solusi, saya jadi punya kepikiran untuk begini-begini gitu. Terima kasih udah mau jadi tempat sampah saya. Oh iya, saya cuma punya telinga untuk mendengarkan, dan saya percaya itu juga Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat. Terima kasih, dan akhirnya seperti gitu kita menolong dan kita pun ditolong. Percaya aja apa yang kita tabur akan kita tuai. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi jangan takut kalau
Kalau kita lagi dapat masalah terus ada orang yang mau curhat gitu, nggak apa-apa, terima aja. Tuhan kasih kesempatan kita untuk jadi berkat. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Erni, luar biasa buat komennya. Silakan ya Bapak Ibu Saudara. Nanti terakhir saya minta Pak Wid ya tutup kita dalam doa. Kita masih ada waktu sedikit. Bapak Ibu, ini ya silakan Pak Wid. Saya tambahkan bisa ya. Ya Pak. Apa yang kita bahas dalam Amsal Sulaiman 21 ayat 21 itu bayangan. Karena di situ semuanya mengkristal pribadi Kristus Yesus. Yang dikatakan kita akan memperoleh kehidupan itu kehidupan kekal. Kemudian kita memperoleh kehormatan dari Bapa pada saat kita masuk dalam kerajaan surga. Dan tadi sudah disampaikan melalui Yohanes 14 ayat 6, dan juga kebenaran itu apa? Kebenaran itu Kristus. Kasih itu apa? Kasih itu Kristus. Jadi kita mudah sekarang bahwa bagaimana kita harus bisa menjalankan kebenaran itu tadi, maka apa yang dikatakan Kristus? Kalau kamu mau ikut aku, maka kamu harus sangkal dirimu, kamu harus pikul salibmu setiap hari, baru ikut aku. Bahkan mengatakan kalau kamu mau menjadi muridku, maka kamu harus melepaskan semua yang ada di dalam dirimu, yaitu milikmu, bahkan dirimu semuanya habis hanya untuk mengikut menjadi muridnya. Itu dalam Lukas 14 ayat 33. Nah, oleh karena itu kita ini sekarang satu saja yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Ayo, seperti 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa kalau kita di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama dengan Kristus. Wajib hidup sama dengan Kristus tidak selesai dalam 70-80 tahun umur kita. Kita harus terus merubah diri kita sama seperti Kristus. Jangan mengatakan tidak bisa. Karena Yesus bisa sukses dia menjalankan segala perintah Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita pun juga harus sukses di bumi ini untuk melakukan segala kehendak Bapa dan seperti Kristus bersama-sama kelak ada dalam kerajaan surga. Caranya ya kita harus merindukan hidup dalam kerajaan surga. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 2 atau 2 Petrus 1 itu mengatakan bahwa kita ini cuma menumpang. Nah, menumpang di bumi ini, namanya menumpang berarti rumah kita itu sudah disediakan Bapa di surga. Mesti kita merindukan rumah Bapa kita itu bahwa kita kelak akan ada di surga. Kita harus rindu. Kalau rindu, ya kita seperti Yesus. Ikuti Yesus itu, selesai kita semuanya. Karena Tuhan sendiri bilang dalam Matius 19, kalau kita mau mengikuti Yesus dan bilang tidak bisa, kita akan tidak bisa seterusnya. Tapi kalau kita bilang bisa kita ikuti Yesus, maka Allah lah yang akan menuntun kita. Sehingga semua yang mustahil itu bisa kita kerjakan bersama Bapa untuk menuju keserupaan dengan Yesus. Dan Matius 5 ayat yang terakhir dikatakan kita pun akan sempurna seperti Bapa sempurna. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu bukan untuk kita masuk surga, tetapi kita sampai kepada pusat pemerintahan kerajaan Allah, yaitu seperti Bapa. Makanya Yesus bilang bahwa kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Kita sampai di sana, kita akan dipakai oleh Tuhan memerintah selamanya. Betapa bahagianya kita semuanya kalau mendapat kesempatan di bumi bisa melakukan kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Wid. Tadi maksud saya biar sekalian ditutup gitu. Ada komen sebelum kita tutup? Mungkin Bang Hotman bisa komen terakhir. Cukup. Belum itu Bang. Ya. Oke, ya. Jadi mari setiap kita sebagai murid-murid Kristus
seperti yang Pak Wid tadi katakan bahwa kalau memang benar kita itu murid Kristus, apa yang Kristus kerjakan itulah yang kita kerjakan. Jadi supaya apa, itu tadi yang saya bilang, ketika orang ketemu sama kita, orang ketemu dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu ada di dalam setiap kita. Karena itu mari dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, biarlah kita ini menjadi duta-duta besarnya Kristus, duta besarnya Allah. Jadi lewat kehidupan setiap kita orang mengenal tentang kebenaran, mengenal tentang kasih itu lewat apa? Lewat kehidupan kita. Itu aja dari saya, karena itu selamat berjuang hari-hari ini, biar karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, kita cukup ya, nggak ada yang komen lagi ya, karena udah tinggal dikit. Dan ya, Pak Oto, tadi saya pikir tapi Pak Wid sudah menambahkan, jadi sekarang giliran Pak Oto tutup dalam doa. Jatanya. Oke, saya tambahkan sedikit aja. Ya, boleh. Terima kasih Bang Hotman untuk share firman-Nya pagi hari ini. Memberkati kita semuanya. Jadi orang benar itu, jadi orang baik banyak, tapi belum tentu orang itu benar. Itu yang saya pegang dari banyak orang baik, tapi belum tentu orang menjadi orang benar. Karena orang benar itu tantangannya banyak. Karena itu jadi itulah panggilan yang Tuhan berikan buat kita semua. Orang baik banyak, tapi belum tentu orang benar. Kalau kebenaran itu hubungannya selalu dengan Tuhan, ya baik sama Tuhan, kehidupannya dicurah kehidupannya nampak kasih dalam kehidupannya. Bahkan Pak Mazmur katakan, sedikit saya tambahkan, Mazmur 92 ayat 13 katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Begitu indah Pak Mazmur gambarkan bahwa orang benar adalah bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur dan seperti pohon aras di Libanon. Itu sekitar dari saya. Langsung kita terbelah doa. Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami semuanya di dalam acara Morning Spirit ini. Berkat Tuhan yang luar biasa kami terima dalam pagi hari ini Tuhan Yesus, secara rohani kami mendapat tambahan yang luar biasa bagi kehidupan rohani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan sertai kehidupan kami semuanya yang ada di Morning Spirit ini. Tuhan sertai seluruh kehidupan kami, apapun kami mengerjakan, apapun berbuat, Tuhan buat berhasil senantiasa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan sertai kehidupan kami sehari ini. Ada Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Ya kiranya yang lagi kurang sehat juga hari ini bisa mendapatkan pemulihan. Bang Hotman lebih dikuatkan lagi. Kita berdoa supaya Bang Hotman lebih dipulihkan lagi, bahkan bisa seperti dulu lagi. Ya, terima kasih Bu Siska juga buat kemarin kita bisa kopi darat. Nih Bu Siska sudah memfasilitasi. Nah, kita berharap next yang akan datang nanti gantian siapa atau mau di rumah siapa boleh kalau misalnya memang mau ketemu ya Bu Siska ya. Gitu. Oke, Tuhan berkati pagi hari ini. Berjalan hiduplah di dalam kebenaran. Tuhan berkati Pak Wid, Bu Santi, Pak Hotman, Bu Farida, Bu Lisa, Pak Un, Pak Oto, Pak Adam, Bu Francisca. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Ya. Sampai besok ya. Terima kasih.